Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PBB sektor perkebunan. Ya, di mana kita tahu salah satu PBB itu dibagi dengan beberapa sektor ya. Ini saya di sini kebagian sebagai yang menjelaskan tentang PBB sektor perkebunan. Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Ayo kita lihat. Nah, di sini jadi ada PBB sektor perkebunan ya, yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengenaan PBB sektor perkebunan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 64 PJ 2010. Itu mengatur tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan dalam sektor perkebunan. Dan yang kedua, memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan pelayanan kepada subjek pajak dan wajib pajak, dan memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Dan yang ketiga, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Nah, di sini ada subjek dan objek dalam PBB sektor perkebunan ya, teman-teman. Jadi, yang pertama objek PBB perkebunan. Objek PBB perkebunan yaitu bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Dan yang kedua, subjek pajak atau wajib PBB perkebunan. Subjek di sini maksud adalah orang atau badan usaha yang secara nyata memiliki hak dan atau memperoleh serta menguasai manfaat atas bumi dan atau bangunan atas objek pajak PBB perkebunan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang dasar pengenaannya ya teman-teman. Yang pertama, NJOP. NJOP merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP pembangunan. Dasar pengenaannya, NJOP bumi sama dengan total luas area objek pajak yang dikenakan dikalikan dengan NJOP bumi per meter persegi. Dan yang kedua, NJOP bangunan. NJOP bangunan sama dengan total luas bangunan dikalikan NJOP bangunan per meter persegi. Dan yang ketiga, nilai bumi per meter persegi. Nilai bumi per meter persegi sama dengan total nilai bumi dibagi total luas areal objek pajak. Dan yang terakhir, nilai bangunan per meter persegi. Nilai bangunan per meter persegi sama dengan total nilai bangunan dibagi total luas bangunan. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini kegiatan usaha dalam sektor perkebunan itu seperti apa saja, seperti ya mungkin kalian bisa lihat di presentasi kita. Jadi yang pertama adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang telah diberi izin usaha perkebunan untuk budidaya atau dalam kurung IUPB. Dan yang kedua, usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan atau IUP. Dan apa saja sih area perusahaan perkebunan yang dikenakan PBB perkebunan? Itu yang pertama, ada area produktif. Dan yang kedua, ada area belum produktif. Yang ketiga, area tidak produktif. Yang keempat, area pengaman. Dan yang kelima adalah area emplacement. Baik, jadi saya akan menjelaskannya satu persatu ya kawan-kawan. Jadi untuk yang pertama, area produktif. Area produktif adalah area yang berada di dalam kawasan kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan. Yang kedua, area belum produktif. Area belum produktif adalah area yang meliputi area yang belum diolah, area yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan area pembibitan. Yang ketiga, area tidak produktif. Yang dimaksud di sini adalah area yang berada di kawasan kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Yang keempat, area pengaman.
Area pengaman adalah area yang berada di dalam kawasan kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan. Dan yang terakhir, area emplacement. Area emplacement adalah area yang berada di kawasan kegiatan usaha perkebunan yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya. Berikutnya, saya Tasya Lawrence akan membahas mengenai PBB sektor perhutan. PBB sektor perhutan ini muncul karena adanya kepemilikan hak, penguasaan, atau perolehan manfaat atas suatu bumi atau bangunan yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang berada di kawasan kegiatan usaha perhutanan. Perhutanan ini termasuk dalam salah satu P3, selain pertambangan dan perkebunan. Ketentuan perpajakan diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 42/PJ/2015 pengganti per 36/PJ/2011 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan. PBB sektor perhutanan ini ditetapkan sebagai pajak pusat, sehingga pembayaran dan pengelolaan pajaknya menjadi kewenangan otoritas pajak pusat. Lalu subjek dan objek PBB sektor perhutanan. Yang pertama, objek PBB perhutanan, yaitu bumi dan bangunan yang berada di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. Sedangkan subjek PBB perhutanan adalah wajib pajak orang atau badan yang mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan sebagai objek yang dikenakan pajak. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perhutanan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Cara perhitungannya dapat dilakukan seperti berikut ini. Tarif pajak dikali nilai jual kena pajak sama dengan 0,5% yang merupakan tarif pajak dikali 40% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Batasan maksimum untuk nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP secara regional adalah sebesar 24 juta. Nilai jual objek pajak adalah dari harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Berikutnya, setelah menghitung dan mengetahui besaran pajak yang terutang, maka wajib pajak juga harus melaporkan data objek PBB perhutanan ke Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melaporkan, lakukan pemuktahiran data objek pajak dengan cara mengisi surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak atau LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap. Hal ini dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dan juga lampirkan dokumen pendukung seperti rencana kerja usaha, rencana kerja tahunan, dan peta areal kerja. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT untuk memberitahukan besarnya PBB perhutanan yang terutang kepada wajib pajak. Perhitungan dalam PBB sektor perhutanan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hutan alam. Hutan alam ini terdapat 4 macam perhitungan. Yang pertama, areal produktif. Dihitung dari nilai tanah sama dengan 8,5 dikali hasil bersih tahun pajak sebelumnya. Hasil bersih ini didapatkan dari perhitungan pendapatan kantor dikurangi biaya eksploitasi. Yang kedua untuk areal belum produktif, yaitu dari nilai tanah sama dengan luas dikali NJOP. Selanjutnya yang ketiga area emplasemen, yaitu dari nilai tanah sama dengan luas dikali NJOP.
Dan yang keempat, area lainnya seperti jalan yang dihitung dari nilai tanah sama dengan luas dikali NJOP. Jenis yang kedua adalah hutan tanaman, dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama area produktif, yaitu nilai tanah sama dengan NDT ditambah SBPHTI atau Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Yang kedua, areal belum produktif dari nilai tanah sama dengan luas dikali NJOP. Yang ketiga, area emplasemen dari nilai tanah sama dengan luas dikali NJOP. Dan yang terakhir, area lainnya seperti jalan raya dihitung dari nilai tanah sama dengan luas dikali NJOP. Ya, selanjutnya ada PBB sektor pertambangan. Objek buminya ada sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, lalu tambang itu sendiri. Lalu contoh objek bangunannya ada rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, lalu jalan tol. Selanjutnya subjek pajak bumi dan bangunannya. Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan. Lalu yang kelima, memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya, dasar pengenaan. Yang pertama, tarif pajak ditetapkan sebesar 5% dan NJKP ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. Yang kedua, NJOP terdiri dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. Yang ketiga, NJOP bumi merupakan jumlah seluruh luas bumi dikalikan dengan NJOP bumi per meter persegi. Ya, lalu yang keempat, total NJOP bangunan merupakan jumlah seluruh luas bangunan dikalikan dengan NJOP bangunan per meter persegi. Luas bumi maupun luas bangunan diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan atau berdasarkan pada izin usaha yang diberikan. Lalu yang kelima, sementara NJOP per meter persegi, bumi maupun bangunan diperoleh dari hasil konversi nilai bumi maupun bangunan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 139 PMK tahun 2014. Lalu yang terakhir, ada nilai bumi dan bangunan diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan baik secara individual maupun secara massal. Lalu selanjutnya, kemudian saya akan membahas tentang BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Jadi, BPHTB itu awalnya dipungut oleh pemerintah pusat. Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Jadi BPHTB ini itu termasuk bea bukan pajak. Karena bea dan pajak itu berbeda. Perbedaan yang pertama itu pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Jadi contohnya seorang pembeli tanah yang mempunyai sertifikat itu harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel berarti ia sudah membayar bea materai, walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Kemudian perbedaan kedua, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidental atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Jadi contohnya itu misalnya membeli atau membayar materai tempel dapat dilakukan kapan saja. Demikian pula dengan membayar BPHTB terutang. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tarif BPHTB. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf A adalah sebesar pertama 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian yang kedua, itu tarifnya 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Dan yang ketiga, tarifnya 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan. Kemudian rumus untuk dalam menghitung tarif BPHTB itu adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu NPOP dikurangi NPOP
PTKP. Besarnya NPO PTKP di masing-masing wilayah berbeda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termasuk istri, maka NPO PTKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. NPO PTKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.